bersama kami kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Boneka Stefani dengan NIM 21, 30, 10, 80, dan 40. Selanjutnya, teman saya, next video. Dan anggota selanjutnya saya dengan nama Maigita Yendriani dengan NIM 21, 30, 10, 80, 52. Dan saya, Hopi Dwi Ananda Putri dengan NIM 21, 30, 10, 80, 70. Oke, di sini kelompok 1 akan menjelaskan 2 materi, yaitu yang pertama mengenai konsep manajemen umum dan yang kedua yaitu konsep manajemen pendidikan. Baiklah, saya akan menyampaikan konsep manajemen umum. Manajemen dalam bahasa Inggris hingga saat ini terjemahan sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurus, pengelolaan, ketatalaksanaan, dan manajemen. Dalam kamus ekonomi, manajemen berarti pengelolaan, kadang-kadang ketalaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu dimaksud bahwa manajemen dapat dipelajari dan menjadi salah satu cabangmu pengetahuan. Dapat diterapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam perusahaan serta untuk mengambil kepuasan oleh pemimpin atau manajer. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni ialah bahwa dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seseorang pimpinan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain yang ada di bawahnya. Manajemen sebagai ilmu dimaksud bahwa manajemen dapat dipelajari dan menjadi salah satu cabang untuk ilmu pengetahuan, dapat diterapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam perusahaan serta untuk mengambil kepuasan oleh pemimpin atau manajer. Selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi planning, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu, serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah fungsi organizing, yaitu pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai sesuatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah fungsi equating, yaitu seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja semaksimal mungkin dan seikhlas mungkin untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya yaitu fungsi controlling, yaitu pengendalian, cara perbuatan pengendalian, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan. Baik, materi selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Proses manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa tahap, seperti proses manajemen sumber daya manusia menurut James Stoner sebagai yang dikutip oleh Swekitjo, Noto
Moatjo. Baik, materi selanjutnya konsep manajemen pendidikan merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai penyelesaian suatu tujuan kerja yang tertentu. Dalam dunia pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam suatu pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, administrasi, yaitu mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen organisasi maupun kegiatan operasional. Sedangkan administrasi operasional pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian organisasi adalah suatu unit satuan sosial yang dikoordinasikan dengan sandaran yang terdiri dari dua atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau dalam serangkaian tujuan bersama. Menurut Hasibuan, mengartikan organisasi sebagai suatu sistem formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidik, sumber daya pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu hakikat manajemen pendidikan. Hakikat manajemen pendidikan terlepas pada pengelolaan kependidikan, yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang merupakan sistem. Oleh karena itu, secara keseluruhan yang harus dikelola adalah kinerja para pegawai lembaga pendidik, pengadministrasian kegiatan pendidik, aktivitas para pendidik yang merupakan tugas dan kewajibannya, kurikulum sebagai konsep dan tujuan pendidikan, sistem pembelajaran dan metode belajar mengajar, pengawasan dan supervisi pendidikan, evaluasi pendidikan, pembiayaan pelaksanaan pendidikan dari segi fasilitas, alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu peran manajemen pendidikan. Peran manajemen pendidikan sangatlah dibutuhkan dalam suatu lembaga pendidik, karena dalam manajemen pendidikan dijelaskan mengenai teori manajemen yang berfungsi untuk mengelola suatu lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan mengatur segala aspek yang ada pada lembaga pendidikan. Peran manajemen dalam pendidikan memiliki komponen-komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat adalah pengendalian, yang kelima yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Untuk memahami ruang lingkup manajemen pendidikan di Indonesia, kita perlu memahami sejarah adanya pendidikan di Indonesia. Awalnya, sistem pendidikan kita ini pertama kali diperkenalkan oleh budaya Belanda melalui sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda. Meskipun terbatas bagi kalangan tertentu, dengan struktur yang ada dengan tingkat sebagai berikut. Yang pertama adalah ELS, yaitu European Leger School, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua adalah HIS atau Ho Include the School, yaitu sekolah dasar bagi pribumi. Selanjutnya yaitu manajemen sebagai sistem tataran dan sekar.
Manajemen pengetahuan sebagai kegiatan terstruktur dari organisasi dalam rangka memperbaiki kapasitas organisasinya. Caranya adalah dengan memperoleh, membagi, dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan derajat kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Manajemen pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Secara bahasa, manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengatur. Sedangkan pembelajaran berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses pemberi bantuan yang terus-menerus dari seorang guru BK yang telah dipersiapkan kepada siswa yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang menggunakan berbagai media dan dengan norma agar tercapai kemandirian sehingga individu tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pengertian konseling. Konseling merupakan hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah yang didukung oleh keahlian dari dalam suasana yang laras berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi siswa dalam menentukan dirinya sendiri di masa yang akan datang. Konseling hanya dapat diberikan oleh orang yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu. Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah menjadi sangat penting untuk memberi karakter peserta didik. Manajemen BK sangat tepat jika diberikan di sekolah supaya setiap siswa dapat berkembang ke arah yang lebih baik dari segi pengembangan karakter, sikap, dan perilaku serta budi pekerti yang luhur. Tujuan manajemen sebagai berikut. Menurut Siswanto, tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direlasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Berdasarkan pengertian di atas, minimum dapat diambil 4 elemen pokok. Yang pertama yaitu sesuatu yang ingin direalisasikan atau goal. Yang kedua yaitu cakupan atau skopi. Yang ketiga ketepatan atau disebut juga dengan definitiveness. Yang keempat yaitu pengarahan atau direction. Hai guys, jadi video kita kali ini mungkin sampai di sini aja kali ya. Semoga ilmu atau pembelajaran yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membuat kalian bermotivasi dan bertambah ilmunya. Baiklah, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.